Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marina Ulfa dengan NIM 2161515072 dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 7B. Di sini, saya akan menjelaskan hasil resume saya yang berjudul Analisis Wacana Kritis dalam Pendidikan dari karya Rebecca Rogers. Buku analisis dalam pendidikan karya Rebecca Rogers menyajikan kajian mendalam mengenai bagaimana analisis wacana sebagai alat untuk memahami proses komunikasi dalam konteks pendidikan. Buku ini menjelaskan bagaimana wacana dapat membentuk pemahaman identitas sosial serta kekuasaan dalam dunia pendidikan. Beberapa poin penting yang dapat dijelaskan dalam buku tersebut antara lain, yang pertama adalah pengertian mengenai wacana dalam pendidikan. Wacana diartikan sebagai bentuk komunikasi yang tidak hanya berisi informasi, tetapi juga mencakup cara dan konteks di mana informasi diproduksi atau diterima. Wacana mencerminkan nilai, ideologi, dan kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Dalam pendidikan, wacana bukan hanya teks yang diajarkan, tetapi juga cara bagaimana guru dan siswa dapat berinteraksi, serta bagaimana pengetahuan dapat dibentuk dan disebarkan. Kemudian, poin yang kedua yaitu mengenai teori-teori wacana. Dalam buku karya Rogers menjelaskan bahwa sebagai teori wacana yang digunakan dalam pendidikan termasuk teori kritis dari Michel Foucault yang melihat wacana sebagai medan kekuasaan dan kontrol sosial, di mana wacana akan membentuk realitas sosial dan memungkinkan beberapa pihak untuk dapat mendominasinya. Selain itu, teori wacana juga membahas tentang bagaimana cara dalam berkomunikasi. Wacana bisa memperkuat dan menentukan bagaimana struktur sosial yang ada. Poin yang ketiga yaitu mengenai analisis wacana sebagai metode penelitian. Nah, analisis wacana juga digunakan untuk memodifikasi bagaimana bahasa dan praktik komunikasi dapat berhubungan mengenai sosial, identitas, dan distribusi kekuasaan yang ada dalam pendidikan. Metode ini tidak hanya terbatas pada analisis teks saja, tetapi juga mencakup konteks sosial, politik, dan historis di mana wacana itu muncul dan dapat diterima. Analisis dengan interaksi kelas, gender, ras, dan kekuasaan dalam ruang pendidikan. Kemudian poin yang keempat yaitu mengenai peran guru dan siswa dalam wacana pendidikan. Wacana dalam pendidikan menunjukkan bagaimana guru, siswa dapat berperan dalam membentuk makna dan pengetahuan sosial yang sangat terlihat dengan jelas, di mana guru sering kali menjadi otoritas yang menentukan arah diskusi. Di sisi lain, siswa juga terlibat dalam wacana, tetapi posisi mereka sering dibatasi oleh norma-norma institusional dan sosial yang ada. Wacana ini dapat membentuk cara pandang mereka terhadap dunia serta memperkuat atau menantang struktur kekuasaan yang ada. Poin yang selanjutnya yaitu wacana dalam identitas. Wacana memainkan peran penting dalam membentuk sebuah identitas individu kelompok dalam pendidikan. Wacana dapat memperkuat identitas sosial serta ras, kelas sosial, gender. Misalnya,
teks-teks yang diajarkan dalam kurikulum seringkali mencerminkan perspektif domain, sehingga siswa dari kelompok marginal mungkin merasa terpinggirkan dan tidak terwakili. Poin yang keenam yaitu kekuasaan dalam wacana. Wacana berhubungan erat dengan hubungan kekuasaan. Dalam konteks pendidikan, siapa yang memiliki kontrol atas wacana memilih kekuasaan untuk pengetahuan dan realitas sosial. Rogers di sini membahas bagaimana sistem pendidikan seringkali memproduksi ketidaksetaraan sosial melalui wacana yang ada. Misalnya wacana pendidikan yang dominan seringkali mengabaikan atau meremehkan pengalaman dan perspektif kelompok-kelompok tertentu. Selanjutnya, pada poin yang ketujuh yaitu mengenai wacana dan pengaruh sosial. Wacana pendidikan tidak hanya terbatas pada interaksi langsung di ruang kelas, tetapi juga mengenai teks-teks pendidikan, kebijakan pendidikan, dan media massa yang membentuk pemahaman masyarakat tentang adanya pendidikan. Poin yang ke-8 yaitu mengenai wacana multikulturalisme dan inklusi. Roger membahas mengenai pentingnya mempertahankan keberagaman budaya dalam wacana pendidikan. Pendidikan yang inklusif harus dicerminkan setiap siswa, tetapi tidak hanya menyertakan materi yang beragam, tetapi juga menciptakan ruang yang aman di mana semua siswa dapat berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Poin yang ke-9 yaitu mengenai dinamika wacana dalam pendidikan kritis. Rogers mendukung pendidikan kritis yang berupaya untuk menganalisis dan meruntuhkan struktur kekuasaan yang menindas dalam sistem pendidikan. Pendidikan kritis bertujuan untuk memberi siswa sebagai alat untuk mengkritisi wacana yang ada dan memahami bagaimana mereka dapat mengubah struktur sosial yang ada. Selanjutnya, poin yang ke-10 yaitu mengenai penggunaan analisis wacana untuk membaca sebuah kurikulum. Rogers mengajak pembaca untuk menganalisis kurikulum dan materi ajar sebagai teks yang penuh dengan makna tersembunyi. Kurikulum bukan hanya sebagai alat untuk mengajarkan pengetahuan, tetapi juga merupakan wacana yang merefleksi nilai-nilai tertentu, seperti nilai yang dominan dalam sebuah masyarakat. Analisis wacana yang memungkinkan kita untuk mempertanyakan mengapa materi tertentu diajarkan, bagaimana materi tersebut dikemas, dan apa tujuan dari penyampaiannya. Poin yang ke-11 yaitu refleksi kritis terhadap pendidikan. Buku ini mengajak pendidik, peneliti, dan pembuat untuk melakukan refleksi kritis terhadap praktik pendidikan yang ada. Analisis wacana ini membuka kesempatan untuk melihat bagaimana pendidikan yang dapat menjadi alat untuk memperkuat atau mengubah ketidaksetaraan sosial. Melalui analisis wacana, kita bisa mengeksplorasi cara-cara alternatif untuk membangun sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif. Tidak hanya mengedepankan pengetahuan akademik, tetapi juga kesadaran sosial. Kemudian, poin yang ke-11 yaitu mengenai kritik terhadap praktik pengajaran tradisional. Salah satu kritik yang diungkapkan oleh Rogers yaitu mengenai praktik pengajaran tradisional yang seringkali mengabaikan suara siswa dan hanya menekankan pada otoritas guru sebagai penguasa wacana. Pengajaran yang lebih demokratis memerlukan ruang bagi siswa untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembentukan pengetahuan yang baru. Poin selanjutnya yaitu poin 13 yaitu mengenai relevansi analisis wacana dalam era digital. Materi yang diajarkan dalam platform pembelajaran online atau media sosial seringkali mencerminkan ideologi tertentu dan memiliki dampak besar pada cara siswa memahami dunia. Buku ini menyoroti pentingnya mempertahankan wacana dan media digital untuk memahami
bagaimana pengetahuan dan nilai-nilai sosial dikomunikasikan kepada generasi muda. Poin yang ke-14 yaitu mengenai pengembangan metodologi dalam analisis wacana pendidikan. Rogers menawarkan berbagai metodologi yang dapat digunakan untuk menganalisis wacana pendidikan, termasuk pendekatan kualitatif yang mengutamakan pemahaman mendalam tentang teks dan interaksi. Metodologi ini juga membuka ruang untuk analisis yang lebih sensitif terhadap konteks lokal dan pengalaman subjektif siswa dalam berbagai setting pendidikan. Dari hasil resum pada buku analisis kritik wacana dalam pendidikan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya buku analisis wacana dalam pendidikan karya Rebecca Rogers memberikan wawasan penting mengenai bagaimana wacana membentuk dan dipengaruhi oleh kekuasaan dalam konteks pendidikan. Dengan demikian, kritis analisis wacana membuka jalan untuk memahami dan merubah struktur sosial yang ada, menjadikan pendidikan sebagai alat pemberdayaan dan perubahan sosial. Sekian resum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.